Rasionalisme. Ya, kemodernan itu bedanya dengan situasi pramodern adalah the primacy of reason, gitu kan. Modernitas itu sebenarnya dikelola oleh the primacy of reason. Apa ini? Dominasi nalar ya. Primacy itu pengutamaan, pemprioritasan. Primacy. Reason itu nalar, bukan alasan. Nalar. Ya, primacy of reason artinya prioritas utama pada nalar, prioritas pengutamaan pada nalar. Reason ini saya kira yang membedakan dengan situasi pramodern. Pramodern itu apa yang mengelola situasi hidup pramodern? Spekulasi metafisik. Maksudnya metaphysical being? Iya, metafisik dalam. Tapi metafisik juga reason sih ya. Reason, tapi barangkali agama ya. Agama di mana-mana di masyarakat pramodern situasi itu didominasi, kehidupan itu akhirnya semacam kombinasi atau pusat gravitasi dari kehidupan adalah agama. Mistik dalam berbagai bentuknya, mitik. Situasi mitik. Dan cara berpikirnya disebut mitik melalui mitos, mitik, mitos pramodern. Nah, kalau situasi modern itu reason dalam arti rasionalitas gitu ya. Apa keyakinan ini? Rasionalisme ini adalah suatu keyakinan bahwa di balik itu, artinya di balik the primacy of reason, di balik primacy of reason ada keyakinan begini, bahwa pada dasarnya realitas bekerja secara rasional, logis, dan objektif gitu. Rasional, logis, dan objektif. Apa itu rasional? Itu artinya sesuai dengan kerangka berpikir manusia. Rasional itu maksudnya bekerja sesuai dengan nalar manusia. Atau sebaliknya, nalar manusia itu berkorespondensi, berkorelasi langsung dengan cara kerja alam. Bisa dibolak-balik kayak gitu. Cara kerja alam sesuai dengan alur nalar manusia, dan juga alur nalar manusia itu nyambung, berkorelasi, nyeklop langsung dengan cara kerja alam. Gitu. Jadi keyakinan di balik pengutamaan rasionalisme adalah itu. Dan dunia modern memang dikelola oleh keyakinan semacam ini. Artinya apa? Konsekuensi dari itu adalah ada keyakinan lebih lanjut lagi bahwa pelan-pelan secara bertahap manusia akan memahami segala hal dalam hidup, sampai segala yang awalnya dianggap sebagai misteri itu pun akan hilang karena kita lama-lama akan mengerti, gitu ya. Jadi lambat laun
misteri itu bukan karena kita tidak mungkin tahu, tapi karena kita Belum. tahu. Belum tahu. Bukan karena kita tidak tahu, belum tahu. Segala hal. Jadi lambat laun manusia akan memahami segala hal. Keyakinan seperti itu. Lambat laun manusia akan memahami segala hal. Misteri yang disebut misteri, yang gaib dan segala macam itu, kita cuma belum tahu aja. Jadi yang kita sebut gaib, misteri, lagi mujizat, dan sebagainya, hanyalah karena kita belum tahu. Belum tahu saja gitu ya. Misteri, mujizat, apalah. Hanya karena kita belum tahu saja. Nah, keyakinan ini luar biasa kuat di dalam situasi modern. Maka ada suasana selalu skeptik. Di sini melahirkan suasana umum skeptik. Dalam arti segala hal mesti segala hal dipertanyakan. Suasana skeptik ya, semua dipertanyakan. Tentu yang merupakan garda depan dari keyakinan macam ini dua. Ini tampil dan wujud di dalam sains dan filsafat. Sains dan filsafat modern. Itulah wujud dari segala hal, semangat bahwa segala hal itu bisa dipertanyakan dan segala hal bisa dipahami. In the end, segala hal akan bisa dipahami. Dan ya, sampai sekarang masih selalu bermunculan buku-buku, meskipun sains sudah dikritik dan segala macam gitu ya, teknologi sudah dikritik dan pada sisi tertentu sains menyadari juga bahkan keterbatasannya. Tapi selalu saja sampai hari ini ada tokoh-tokoh positivistik yang ngotot hendak menjelaskan apapun itu kayak moralitas terjaga kebutuhan logis kita gitu. Tidak mesti dikaitkan dengan Tuhan misalnya gitu kan, kebutuhan logis kita. Tanpa itu hidup kita hancur masalahnya gitu. Tapi itu kebutuhan kita semata-mata, dengan urusan sama surga neraka Tuhan, dosa atau apa ganjaran dosa dan segala itu nggak ada urusannya. Ada. Terus itu upaya pendeknya, upaya penjelasan rasional, empirik gitu atas hal-hal semacam itu ada. Sampai misalnya ada kelompok cognitive science ya, menjelaskan seni, sama juga tuh. Seni tadi suka dikaitkan sebagai hal yang ekstra dalam dunia manusia, berkaitan dengan imajinasi, berkaitan dengan bahkan kepekaan terhadap apa ya, yang transendental gitu kan ya. Tapi kaum kognitif bilang, nggak ada urusannya juga sama yang transendental, semua keindahan semesta, sama misteri, nggak ada. Seni itu hanya cara tidak langsung untuk merekayasa pikiran orang. Disebutnya cognitive engineering. Seni itu sebetulnya rekayasa untuk mempengaruhi perilaku dan pikiran orang. Tapi secara persuasif, tidak secara langsung mendikte. Artinya kamu kan bisa sangat terpengaruh dan bisa pikiranmu bisa berubah sama sekali melalui film yang hebat, gitu kan ya? Gitu. Jadi apa tuh film? Itu mah siasat
kayak retorika. Jadi segala bentuk seni itu hanyalah sejenis retorika, artinya siasat untuk mengubah pikiran orang, mengarahkan pikiran orang ke arah tertentu, membuat orang merasa ke arah tertentu, gitu. Dari situ itu kata kaum ini kognitif saya itu sering disebut kognitif engineering, itu siasat kognitif engineering. Semuanya itu kognitif engineering saat ini. Nah, ini contoh juga dari upaya menjelaskan apapun gitu kan, secara akali gitu. Oh, saya shock juga mendengar definisi kaum kognitif ini. Rada. Jadi nggak ada urusannya dengan keindahan apa sense of beauty dalam arti ya, wah lama-lama transendental gitu kan, dengan keharuan kita terhadap alam semesta yang menunjukkan bahwa kita itu mempunyai rasa terhadap yang ilahi. Nggak ada urusannya gitu. Kalau kata kaum kognitif nggak ada urusan gitu. Itu siasat akal-akalan gitu orang-orang. Retorika, permainan imaji, tapi untuk mengarahkan dan bentuk mempengaruhi perilaku orang. Tapi itu bukunya betul lah, artinya bukan gitu, dan meyakinkan sekali segala cerita itu dari sejak apa namanya manusia Cro-Magnon, terus gua apa namanya lukisan gua bunyinya tuh meyakinkan gitu ya. Tapi kok saya merasa kalau hanya itu gitu art gitu ya, atau agama atau apa, kalau hanya dijelaskan secara itu, misalnya agama dari sudut rasional itu juga hanya proyeksi idealisme kita sendiri kan, kalau kata Feuerbach. Ini upaya penjelasan macam ini kan, agama juga hanya proyeksi idealisme kita supaya kita bergerak terus makin maju. Nah, kita membutuhkan suatu ideal. Jadi kata Feuerbach, omongan bahwa Tuhan itu maha adil, maha cinta, maha baik segala itu ideal kita sendiri supaya kita berevolusi ke arah itu dan semakin adil, semakin saling menyayangi segala macam itu. Tapi itu proyeksi doang. Ada sih manfaatnya, yaitu kita butuh itu seperti kita butuh cita-cita. Udah aja gitu. Tuhan tuh ada apa kagak ya? Nggak mesti ada sih. Gitu. Itu tipe-tipe penjelasan merasionalisasikan semua itu, gitu ya. Ya kalau di Indonesia orang suka rada naif juga gitu, gunakan akalmu maka kamu akan sampai ke Tuhan. Enggak juga. Kalau dalam situasi dunia modern itu mereka sudah menunjukkan justru karena menggunakan akal orang itu lari semua dari Tuhan gitu. Nggak sampai. Tapi kalau misalnya ada sikap penolakan rasionalisme terhadap hal-hal yang pada kenyataannya tidak bisa dibuktikan, kira-kira semangat untuk memahami segala hal ini diletakkan di mana? Enggak, didiemin dulu, nanti kapan-kapan akan bisa dibuktikan. Kalau menolak itu sah-sah saja gitu bang, sementara ini. Di apa ya? Kan ya sebetulnya kan belum ya. Iya. Jadi ya semacam ditaruh di gudang dulu. Kalau dulu di gudang, ya kita belum bisa jelasin itu. Nanti someday kita akan bisa tahu itu. Iya, arah besar sains sendiri sekarang kan ya itu mendua seperti saya bilang. Yang satu tetap ngotot dengan positivisme tipe begini, tetap ngotot itu. Daniel Dennett dalam teori evolusi, Stephen Hawking dalam teori kosmologi, siapa lagi itu kemarin, Sam Harris dalam hal-hal kultural. Richard Dawkins dari sudut biologi, itu orang-orang yang kekeh gitu kan ya, ngotot banget. Tidak ada supernatural apa itu bisa dijelaskan lah gitu. Nah itu satu jalur, tapi jalur yang lain adalah orang-orang yang merasa
bahwa itu memang terbatas, sains memang terbatas, dan ya kita mesti melihat kemungkinan lain dan segala macam. Ya, kita nggak tahu akan kemana itu, gitu kan. Oke, sosok dari rasionalisme ini seperti juga humanisme kemudian menyebar dalam bentuk yang macam-macam. Nah, ini juga rasionalisme ini mewujud dalam aneka bentuk dalam perkembangannya, gitu. Keyakinan semacam ini wujud dalam aneka bentuk. Tadi yang saya sudah sebut, yang paling saya kira paling militan adalah material positivisme dulu. Positivisme, katakanlah di dunia sains, mewujud dalam positivisme yang paling kuat adalah ini sains. Benar-benar pantang menyerah terus-menerus hendak menjelaskan maupun secara rasional. Yang kedua, di balik ini yang ke sisi filosofis, di balik ini adalah materialisme ilmiah maupun filosofis, ya. Materialisme ilmiah maupun filosofis. Kalau materialisme ilmiah itu orang di belakang kepala pengandian atau asumsi-asumsi dasar di balik para saintis, gitu. Tapi mereka mungkin jarang mengekspresikannya menjadi rumusan. Tapi di belakang kepala mereka sesuatu itu hanya real dan sah kalau bisa terukur, gitu kan, ya. Kalau bisa dibuktikan, itu berarti harus material sifatnya. Dengan akibat semua yang non material, yang tak terukur segala macam dianggap sebagai tidak ada, salah, ilusi, atau hidup itu. Maka lama sekali urusan hati, gitu kan, ya, imajinasi, intuisi, itu tuh kan jarang dibicarakan karena orang nggak tahu sih ngomongin apa tentang binatang itu, gitu kan, ya. Hati itu apa, gitu juga nggak tahu. Jadi sains juga kalau bicara hati hanya lever, gitu kan, ya, yang bisa dibicarakan. Tapi hati betulan itu apa? Rosok. Ya itu tiap hari saya suka bilang paling banter mereka akan sebenarnya itu malah cuma efek dari hormonal aja. Efek dari apa namanya neurotransmitter, zat-zat macam dopamin, apalagi endorfin, sebenarnya kill excited, adrenalin, gitu. Serotonin, kayak gitu. Ya itu ilusi yang tercipta karena interaksi itu. Kalau itu diubah, ya, komposisi itunya diubah, gitu, ya orang juga mikirnya lain lagi. Gitu. Persis seperti misalnya jiwa keperempuanan, jiwa macho, nah, itu kan bisa diubah dari hormon, ya. Gitu loh kesannya. Jadi gak ada urusan dengan hati atau apapun lah, gitu. Ini urusan hormonal belaka. Ya orang bisa sangat religius, salah dan segala macam. Kalau diganti hormonnya, ya bisa jadi berangasan dan bajingan. Kayak gitu. Nah ini kaum materialis ini, ya simpatik dan ya dalam arti gini. Ini orang ini, kelompok ini kan cepat meyakinkan karena contohnya banyak, gitu loh. Dan buktinya jelas, gitu, karena material. Ya, biasanya lantas orang-orang spiritualis suka tergolong-golong, mereka fasih sekali ngomongnya, gitu kan, orang ini kan fasih dengan bukti, dengan data, dengan itu dari sistem itu convincing, ya, sangat meyakinkan. Bentuk lain adalah berbagai tendensi ateisme. Tendensi ateisme
macam-macam bentuknya. Yang lama-lama memang meledak di Eropa abad ke-19an terus. Ya saya nggak tahu ya, katanya akhir abad 20 dan awal abad 21 ini itu sudah lewat tendensi ateis itu. Maka orang juga bicara, ada istilah sekarang tuh abad ini tuh abad katanya post sekular gitu. Selain post modern ada juga post sekular gitu. Saya nggak tahu itu seberapa benar, mungkin ada sih isyarat-isyarat ke arah itu, tapi saya kira kita juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa sekurang-kurangnya di wilayah praksis dalam penghayatan hidup sehari-hari, ateisme yang masih banyak Pak, masih banyak sekali. Tapi barangkali juga bukan ateisme yang dipertanggungjawabkan sih, lebih ateisme praktis kali ya. Iya. Barangkali lebih dalam banyak kasus saya kira lebih indifferentisme. Kalau sejauh saya alami lebih banyak yang indifferent kali ya. Tahu indifferent tuh cuek, nggak peduli. Emang gue pikirin gitu kan ya. Gitu. Tiba-tiba EGP gitu, ateisme ya. Nanti mereka memang nggak pernah mikir. Emang gue pikirin. Jadi kalau ditanya dipertanggungjawabkan, apa namanya? Kenapa lu ateis? Ateis? Lu ateis sih gue. Lu kan nggak pernah gereja, nggak pernah. Ya gue nggak peduli aja itu ada apa kagak Tuhannya. Bedanya Agnostik ya. Kalau agnostik tuh memang saya tuh nggak tahu ya kenapa agnostik menjadi isu besar di Indonesia ini, sih kayak nggak ngerti gitu. Agnostik kan cuma begini loh. Ya karena orang males juga apa namanya, sebagai karena males ngomongin Tuhan yang nggak jelas tentang mereka gitu, jadi nggak usah ngomongin gitu kan ya. Tentang Tuhan emang lu tahu siapa, emang lu Tuhan gitu. Kok sok tahu banget dengan Tuhan? Ya emang kita bisa tahu, kalaupun dia ada, emang kita bisa tahu tentang dia, gitu kan? Kan kalaupun dia ada, dia mestinya kan lebih dari segala hal yang bisa kita rumuskan gitu loh. Dengan cara itu, apa kita bisa pernah tahu tentang dia? Emangnya dia bisa diketahui? Agnostik itu agnostik kan tidak tahu. Indifferent itu tidak mau tahu ya. Atau ya lebih sering sebenarnya itu indifferent dalam arti tidak mau tahu kali ya. Tidak mau tahu dalam arti tidak peduli. Dan celakanya juga gini, kalau orang ini juga bukan sekedar cuek menurut saya. Sebagiannya kesan saya juga karena trauma-trauma dalam konflik-konflik antar agama gitu loh, atau ekses dari kehidupan beragama yang bikin mereka jadi kayak capek deh gitu ya, apa ngapain juga gitu ya mikirin gitu-gituan, atas jadi agnostik artinya Tuhan, aku nggak tahu lah, itu mah urusan lo aja gitu. Nah saya nggak tahu di Rusia itu kok gimana saya ketemu was agnostik apaan sih? Agnostik itu cuma orang yang cuek dan nggak peduli gitu. Kok repot amat gitu. Artinya kenapa nggak yang jadi itu tuh kenapa nggak justru ateisme gitu yang lebih eksplisit gitu. Kok agnostik sih menurut saya. Indonesia itu suka melempar isu yang aneh jadi. Ya, atau kalaupun bukan ateisme, tendensi ateisme, tendensi konsep betul-betul konsep deisme ya. Ini bukan ateis, meyakini bahwa ada Tuhan, akan tetapi Tuhan ini sekali mencipta terus cuek gitu loh. Sekali mencipta terus nggak banyak urusan lagi sama dunia manusia. Dunia manusia alam semesta bekerja dengan cara yang sendiri. Deisme itu gitu. Jadi ya udah
gue bikin tapi gue kasih kebebasan sama kalian, suka-suka lo gitu. Buang body. Ya, dia ongkang kaki gitu. Ya ini satu versi, tapi ada banyak juga orang yang berkeyakinan semacam itu. Tuhan ada, mereka bukan ateis, tapi selebihnya kan urusan kita dong. Itu ateisme. Meskipun ada juga keyakinan yang lain gitu kan ya, yang sampai detik ini Tuhan masih mencipta melalui kita. Nah itu lain lagi. Isi sebenarnya yang repot selalu adalah yang orang agama suka tidak sadari adalah begitu kita menggunakan nalar untuk memahami yang namanya Tuhan itu, maka tiba-tiba terbuka sedemikian banyak kemungkinan sebetulnya untuk memahami Dianya itu. Dan di situ lantas terlihat bahwa cara ala agama memahami Tuhan itu hanya salah satu cara memahami yang namanya Tuhan, kalaupun Tuhan ada gitu. Itu ada banyak cara lain. Siapa dia atau image mengenai Tuhan itu dan segala, waduh banyak sekali variannya. Dan masing-masing lewat jalurnya sendiri boleh dibilang sama-sama masuk akal gitu kan. Nah agama itu, dunia agama seringkali belum apa-apa, apalagi ke ateisme, tapi melihat berbagai kemungkinan yang berbeda aja dari cara tradisional agama. Sudah mulai rada-rada sewot, panik, tersinggung. Yang maksud saya itu yang membuat orang-orang modern malah lebih alergi lagi terhadap agama gitu. Ya, ini tendensi bentuk-bentuk ini memuncak pada khususnya Aufklärung-nya, pada Aufklärung pada abad ke-18-an, memuncak pada Aufklärung abad ke-18-an, keyakinan bahwa betul-betul kekuatan manusia adalah nalar, tapi juga nalar adalah hukum seluruh alam semesta ini. Logika adalah hukum alam semesta. Nah yang menarik adalah di era modern itu, ini semua tidak berhenti pada level teoritis, ilmiah, atau filosofis. Tendensi itu, rasionalisme akhirnya membawa dampak konkret berdampak konkret dalam melalui berapa konkret pada kehidupan sehari-hari, sehari-hari modern, khususnya melalui konspirasi atau aliansi, melalui kerjasama dengan kaum borjuis. Dengan kaum borjuis, kemudian setelah kapitalis di hari ketika menjadi besar. Aliansi dengan kaum borjuis, kapitalis yang kemudian melahirkan industri, pabrik dan segala macam. Borjuis plus kaum borjuis, terus para artisan, apa ya disebutnya? Ya, para tukang
sebetulnya zaman dulu disebut artisan, para tukang yang berskill. Artinya bukan sekedar tukang, ini tukang karena berskill. Komersialis, kapitalis, para tukang plus para politisi, kepentingan-kepentingan politik yang waktu itu memang banyak berbola. Jadi dunia sains dan filsafat ini kemudian mengefek menjadi pola hidup modern, gitu ya. Menjadi pola hidup modern. Boleh dibilang ini semua melahirkan rasionalisme macam itu, melahirkan pola hidup modern yang umumnya berprinsip perwujudan dari rasionalisme itu yang berprinsip misalnya efisiensi, efektivitas. Nah itu kan rasional yang serba efisien dan efektif. Ini praktis jadi nilai paling kuat saya kira ya. Efisiensi, efektivitas, barangkali kenikmatan juga ya, nilai kuat. Ini adalah the golden rule dari manajemen. Sekarang segala hal kalau tidak efisien, tidak efektif, tidak rasional, kayak gitu. Itu catatan yang lain adalah yang tokoh-tokohnya, tapi yang kemudian jadi pembentuk etos rasional. Kalau di bidang filsafat siapa saja? Kita tahu itu sejak Descartes ya. Descartes, hampir semua filsuf modern ya, tapi Descartes, ya, John Locke, Hume, akhirnya Kant, Hegel, hampir semua filsuf modern. Di bidang sains, ya, di bidang sains ada Francis Bacon, ada Newton, Pascal, siapa? Pascal. Iya, Pascal sejak awal sebetulnya nggak Pascal, dia lebih di awal. Kalau Pascal, tapi membentuk etos secara eksplisit tentang Francis Bacon, Newton. Lantas para penemu banyak sekali, ada Torricelli, Zionisme, para Copernicus, para penemu ya. Para inventors di situ. Banyak sekali. Nggak bisa disebut. Para penemu ini kan yang menemukan telepon, yang menemukan radio, yang menemukan teleskop, yang menemukan oas, budaya, hampir segala yang peralatan modern ya. Itu. Yang paling waktu SD. Ya, SD orang hafal. Siapa penemu telepon, siapa penemu radio. Nah mereka itulah yang membentuk etos rasional sehingga pola hidup modern kamu jadi relatif lebih rasional sih daripada zaman pramodern ya. Meskipun kelak di kemudian hari secara mengejutkan para filsuf dari sekolah Frankfurt, dari Frankfurter Schule, teori kritis dan segala macam justru menunjukkan bahwa ujung-ujungnya kehidupan modern itu menjadi konyol karena dalam banyak hal jadi irrasional, terutama dalam masyarakat kapitalis konsumtif gitu kan ya, dalam banyak hal jadi irrasional.
orang memburu membeli apapun dan mengerahkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya sepele dan tidak penting gitu kan ya. Orang apa bahkan menguber dari pinggiran-pinggiran kota atau bahkan dari luar kota ke pusat-pusat kota ketika ada sale branded stuff gitu, jadi untuk barang-barang yang branded yang biasanya sangat mahal, ketika musim sale itu dibela-belain gitu kan, antri dari subuh di depan mall. Itu terjadi sebenarnya di Amerika, di Eropa, terutama untuk benda-benda yang bermerek kelas atas itu. Kalau pas sale memang tidak masuk akal kan, kalau dipikir-pikir ya itu sale murah, tapi kan orang juga biaya dari sana, energi dan segala macam jauh-jauh udah terus apa juga. Oh, itu melawan hukum dasar ya, efisiensi dan Iya, efektivitas. nah, itu menjadi irasional, tidak efisien, tidak efektif. Persis seperti apa namanya, orang-orang elit Indonesia yang kalau sale di Singapura gitu kan ya, untuk barang-barang bermerek, itu kan bermerek pun duitan juga ke Singapura gitu kan, mesti nginoknya atau apa ya, hanya untuk memburu itu. Jadi akhirnya menjadi irasional, menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan memang aneh. Ya, itulah hidup manusia, sering terbalik-balik gitu kan ya. Kalau mau sesuai dengan ini, kalau mau sesuai dengan semangat efektivitas dan efisiensi, mestinya orang hanya belanja lewat internet sekarang. Ya, pastinya. Ya. Tapi itu pun ya bang, di banyak ibu-ibu apa namanya di Korea, teman saya sesekali ke pasar itu kalau fun, kalau pas lagi pengen, kalau libur, kalau apa segala itu ke pasar karena lain lah. Tapi selebihnya sehari-hari mereka mau lewat internet, belanja lewat internet. Ya, apalagi ibu-ibu yang berkarir sekali itu ketak-ketik tuh kan. Terus sekarang kalau telepon kan, internetnya telepon. Mudah. Ya memang gitu. Tapi bahwa pasar mall tidak pernah kehilangan pesona, itu juga kan. Tadi kebutuhan manusia itu rupanya tidak bisa dipangkas dan dikerdilkan hanya pada yang efisien dan efektif. Dia makhluk imajinatif, makhluk yang banyak kebutuhan lain lah, yang membutuhkan warna, membutuhkan apa semuanya, membutuhkan gengsi bahkan. Gengsi itu yang paling membuat sering tidak efisien ya. Gengsi. Dan menjadi irasional dengan kata lain. Ya saya kira itu sih, itu rasionalisme. Karena selebihnya nanti kita membahas rasionalisme sudah barangkali dibahas dalam apa namanya filsafat ya, dalam filsafat. Baik, saya kira segitu dulu.